Halo guys, balik lagi di channel Leviate Movie. Kali ini gue akan merangkum alur cerita film berjudul The Last House on the Left tahun 2009. Film ini menggambarkan tema kegelapan manusia, kekerasan, dan balas dendam sejauh mana seseorang akan melangkah demi melindungi orang yang dicintai. Oke, langsung saja kita mulai filmnya. Film diawali dengan kondisi di dalam mobil dengan dua orang polisi yang sedang membawa tahanan bernama Crook. Sampailah mereka di depan palang pintu rel kereta api. Saat itu ada kereta api yang sedang melintas dan tiba-tiba mobil itu ditabrak mobil lain. Ternyata pelaku penabrakan itu adalah komplotan dari penjahat itu. Ia adalah Frank, saudara tiri Crook, dan pacarnya bernama Sadie. Mereka pun pergi dari sana. Scene berpindah ke seorang atlet renang. Dia adalah Mary dan juga ada ibunya bernama Emma. Dan di tempat yang berbeda diperlihatkan seorang dokter yang sedang menangani pasiennya. Dokter itu bernama John. Dia adalah ayah dari gadis yang bernama Mary, sekaligus suami dari Emma. Singkat cerita, mereka pergi berlibur di rumah danau. Honey. Tak lama kemudian mereka pun tiba di rumah tersebut. Karena ada dua rumah, Mary meminta kepada ibunya untuk tidur di rumah tamu. Kemudian Mary berkeliling di sekitar rumahnya sampai dia menemukan sebuah danau. Karena dia hobi berenang, jiwa ikan duyungnya meronta-ronta saat melihat air. Mary pun melepaskan pakaiannya dan berenang di danau tersebut. Selesai berenang, ia membersihkan badannya, lalu mengunjungi orang tuanya. Setelah itu Mary meminta kunci mobil untuk mengunjungi temannya di kota. Sang ayah pun memberikannya, namun si ibu kurang menyetujuinya dan menceramahinya. Namun pada akhirnya diperbolehkan. Singkat cerita, Mary pun sampai ke tempat kerja temannya bernama Paige. Mereka pun berbincang mengenai abangnya si Mary yang telah meninggoy. Paige pun menghiburnya dengan mengajak Mary untuk menghisap narkoboy. Tanpa sengaja, seorang laki-laki telah mendengar percakapan mereka berdua. Ia sedang belanja di toko itu. Pria tersebut bernama Justin. Mereka bertiga saling berkenalan. Tiba-tiba si Justin memberitahu Paige bahwa dia memiliki barang yang sangat bagus, yaitu narkoboy. Akhirnya mereka bertiga pergi ke tempat Justin menginap. Mary, I'll just run in and grab it, and then we can go back to my place. Sesampainya di sana, Paige dan Justin masuk berdua ke dalam, sedangkan Mary menunggu di dalam mobil. Saat sedang menunggu, Mary dikejutkan dengan ketukan kaca mobil oleh seseorang yang menanyakan sebuah kunci yang terjatuh. Akhirnya karena Mary sudah terlanjur turun, dia memutuskan masuk ke dalam hotel. Ketika Mary membuka pintu, dia melihat Paige dan Justin sedang menghisap narkoboy. Akhirnya Mary diajak bergabung dan ditawari narkoboy tersebut. Karena mereka sudah santuy, Paige dan Mary mencoba mendandani Justin. My dad and uncle has me around a lot, so. Collar up. No collar up, Bobby. Put it on. Saat mereka sedang asik, datanglah paman, ayah dan pacar ayahnya Justin, yang ternyata mereka adalah penjahat di awal film yang berhasil melarikan diri. Kemudian keadaan menjadi tegang karena tiba-tiba pamannya Justin, yaitu Francis, menodongkan senjata ke arah Paige. Mary pun memohon untuk mereka dibebaskan, namun permintaannya ditolak oleh para psikopat tersebut. Karena Paige ketakutan, akhirnya dia melakukan perlawanan dan kabur ke dalam toilet. Di dalam toilet, Paige mencoba meminta tolong kepada polisi yang lewat di luar motel. Akhirnya Francis berhasil membobol pintu toilet dan Paige pun dibuat pingsan olehnya. Justin. I'm sorry, they weren't supposed to. Everyone turn nothing but text. Singkat cerita, mereka semua pergi dari hotel itu menggunakan mobilnya Mary. Tanpa diduga, mereka semua mengarah ke arah rumah milik orang tuanya Mary. Diam-diam Mary memiliki ide untuk bisa kabur.
dengan memberikan arahan jalan kepada si Opet tersebut. Si Opet tersebut mengikuti arahan dari Mary. Tiba-tiba Mary langsung beraksi menyerang Sadie, si wanita Opet yang ada di sampingnya. Seketika keadaan di dalam mobil jadi kacau. Mary berusaha membuka pintu mobil dan kabur dari sana, sedangkan Peck menahan Francis agar tidak menyerang Mary. Karena keadaan semakin kacau, ayahnya Justin yaitu Crook yang sedang mengemudi pun jadi tidak konsen dan kehilangan kendali, sehingga menyebabkan mobil oleng dan menabrak pohon di sana.